Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supriyono Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek kelas C dan teman-teman yang berbahagia. Jadi pada presentasi kali ini kelompok kita membahas tentang monitoring dan pengendalian proyek. Sebelum masuk ke materi pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Tasa dengan NIM 131, lalu ada Habli Hukma dengan NIM 132, dan Nadia Anggi Maharani dengan NIM 133, dan saya Firda Intan Alisa dengan NIM 134. Oke, untuk selanjutnya itu akan ke materi pembahasan. Oke teman-teman, materi pada presentasi kali ini tuh mencakup 4 hal. Yang pertama ada apa sih itu monitoring dan pengendalian proyek. Lalu juga ada yang kedua ada bagaimana sih proses monitoring dan pengendalian proyek itu dilakukan. Yang ketiga yaitu ada mengapa monitoring dan pengendalian proyek itu penting. Dan yang terakhir itu ada bagaimana implementasi monitoring dan pengendalian proyek dalam studi kasus pada kelompok kami yang kami pilih. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan satu persatu oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan apa itu monitoring dan pengendalian proyek. Monitoring adalah proses mengawasi jalannya proyek untuk memastikan setiap aktivitas berjalan sesuai rencana. Ini mencakup pencatatan, pengukuran, dan analisis data proyek secara berkala. Atau kalian juga bisa membayangkan bahwa monitoring itu seperti kalian mengecek maps, apakah ada kendala atau tidak. Jika ada, maka di sini ada solusi pengendalian. Nah, pengendalian adalah tindakan korektif yang diambil jika ditemukan penyimpangan dalam proyek. Misalnya, jika proyek mengalami keterlambatan, maka dilakukan penyesuaian jadwal atau sumber daya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses monitoring dan pengendalian proyek dilakukan agar proyek berjalan sesuai dengan rencana. Di sini tuh ada 4 tahap. Yang pertama ada perencanaan. Di tahap ini kita nentuin tujuan proyeknya apa, lalu strateginya gimana, biar proyek bisa jalan dengan baik. Yang kedua ada perorganisasian. Di sini tugasnya dibagi-bagi, kerjaannya sama yang ngatur sumber daya, misalnya siapa yang ngelakuin apa dan alat apa yang dibutuhin. Yang ketiga ada pelaksanaan. Di tahap ini di mana proyek mulai dilaksanakan sesuai dengan rencana yang udah dibuat di awal tadi. Nah, yang terakhir ada pengendalian. Di bagian ini, kita tuh ngecek sejauh mana proyek sudah berjalan. Lalu, ada kendala atau penyimpangan dari rencana, langsung dicari solusinya dan diperbaiki. Contohnya kayak gini, misalnya proyek telat dari jadwal. Kita harus cari tahu solusinya kenapa bisa telat. Habis itu, kita mencari solusi untuk memperbaiki masalah tersebut. Misalnya kayak nambah tenaga kerja atau ngatur ulang jadwal biar proyek tetap bisa berjalan selesai tepat waktu seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas salah satu aspek penting dalam manajemen proyek, yaitu monitoring dan pengendalian proyek. Dua hal ini sangat berperan dalam memastikan jalannya proyek agar tetap sesuai dengan rencana, baik dari segi waktu, biaya, maupun kualitas. Yang pertama adalah mengurangi risiko keterlambatan. Dengan adanya monitoring yang baik, kita bisa mengetahui jika ada kendala atau masalah lebih awal, sehingga bisa segera ditangani sebelum berdampak besar pada sebuah proyek. Lalu yang kedua, mengontrol anggaran. Pengawasan secara rutin sangat penting agar anggaran tidak membengkak. Dan tanpa kontrol yang tepat, biaya bisa jauh melebihi perencanaan dari awal. Dan yang terakhir, monitoring juga meningkatkan efisiensi kerja. Karena adanya pengawasan yang jelas, tim proyek bisa bekerja dengan lebih terarah dan optimal. Itulah mengapa monitoring dan pengendalian proyek memiliki peran yang sangat vital dalam keberhasilan suatu proyek. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya mengenai topik selanjutnya, yaitu masih berkaitan erat dengan efektivitas pengelolaan proyek. Oke, selanjutnya itu studi kasus
implementasi monitoring dan pengendalian proyek pada kelompok kami. Kelompok kami mengambil studi kasus itu pada PT Sri Boga Marugame di Indonesia. PT Sri Boga Marugame Indonesia merupakan restoran cepat saji yang berkembang pesat di Jakarta. Namun, pada PT Sri Boga Marugame Indonesia itu mengalami kendala masalah seperti sistem pencatatan manual yang masih menggunakan Excel, yang menyebabkan data tidak akurat dan sulit diakses. Dampaknya, keputusan itu sering terlambat dan juga mengalami kesalahan pencatatan data, dan dalam monitoring pengendalian distribusi bahan baku itu terganggu. Jadi, langkah yang tepat untuk menangani studi kasus pada PT Sri Boga Marugame di Indonesia akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Oke, jadi untuk selanjutnya itu bagaimana sih menyelesaikan solusi dari masalah PT Sri Boga Marugame di Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya, terdapat 4 tahapan dalam menyelesaikan masalah dari PT Sri Boga Marugame di Indonesia. Yang pertama itu ada perencanaan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna, mengidentifikasi apa sih yang dibutuhkan oleh pengguna tersebut, seperti memesan bahan baku dengan mudah, mengakses sistem secara real-time cepat, dan mengirim stok bahan baku dengan mudah. Lalu membuat jadwal proyek, menentukan kapan proyek itu akan berlangsung dan berakhirnya proyek tersebut, dan menentukan sumber daya yang diperlukan seperti tim pengembang, lalu ada admin, manajer, dan juga lain-lain. Yang kedua itu ada pengorganisasian, membentuk tim proyek dan menjelaskan tugas setiap anggota proyeknya dan memastikan bahwa tidak ada miskomunikasi antar tim proyek dan agar lebih efisien. Dan yang ketiga itu ada pelaksanaan, mulai mengembangkan sistem sesuai dengan rencana. Jadi nanti ada tim pengembangan sistem untuk membuat sistem tersebut, mulai membuat sistemnya, lalu ada tim desain untuk membuat sistem desainnya, lalu ada pengujian sistem, dan melakukan pelatihan sistem kepada pengguna. Lalu yang terakhir yaitu ada pengendalian. Setelah sistem sudah jadi, kita harus memantau perkembangan proyek secara berkala. Dan misal jika proyek itu ada masalah, kita harus segera mencari solusinya. Dan juga memberikan umpan balik kepada pengguna. Jika ada saran yang lebih efektif, maka harus kita jalankan untuk kedepannya. Oke, itu tadi merupakan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah pada PT Sri Boga Marugame Indonesia. Lalu kesimpulannya itu, PT Sri Boga Marugame Indonesia itu menerapkan sistem berbasis web untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan dan mempercepat pengambilan keputusan. Dengan monitoring dan pengendalian yang baik, proses distribusi menjadi lebih lancar dan operasional perusahaan pada PT Sri Boga Marugame Indonesia menjadi lebih efektif dan dapat digunakan secara berkala. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan yaitu monitoring dan pengendalian proyek memastikan proyek berjalan sesuai rencana dengan mengawasi progres dan melakukan koreksi jika ada penyimpangan. Pengendalian proyek berperan dalam menjaga anggaran, jadwal, dan kualitas tetap sesuai target. Pada studi kasus PT Sri Boga Marugame Indonesia menunjukkan bahwa sistem berbasis web meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi pemantauan proyek. Dengan monitoring dan pengendalian proyek yang baik, proyek dapat berjalan lebih efektif, mengurangi resiko, dan mencapai tujuannya dengan optimal. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang monitoring dan pengendalian proyek, dan juga ada studi kasus pada PT Sri Boga Marugame di Indonesia yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.